Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat obor dimanapun kalian berada. Balik lagi di sini bareng V di obor 13. Oke, untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dulu yang pernah diceritakan oleh almarhum nenek saya mengenai si Gombar. Si Gombar ini merupakan alat transportasi perkereta apian di Garut. Nah, kereta api ini didatangkan dari Belanda yang mempunyai rute untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi dari Cibatu ke stasiun Garut, lalu ke stasiun Cikajang, begitu pula sebaliknya. Dan konon si Gombar ini pernah mengantarkan aktor Hollywood zaman dulu, masih zaman film bisu, bernama Charlie Chaplin. Nah, teman-teman bisa mencarilah informasi tentang si Gombar ini di sumber-sumber yang lebih kredibel dan terpercaya. Nah, selanjutnya kenapa si alat transportasi ini, kereta api ini dipanggil si Gombar? Konon katanya suaranya dari deru mesinnya yang menggelegar memekakan telinga katanya. Jadi ketika si kereta api ini menghadapi tanjakan di daerah rute yang perbukitan atau menanjak di pegunungan, suara mesinnya itu menderu dan menggelegar. Oke, tak perlu lama lagi, berikut cerita si Gombar. Saya tinggal bersama nenek saya itu ketika saya berkuliah di Bandung. Jadi saat itu sepulang sekolah, saya suka santai-santai di ruang TV di rumah nenek saya itu. Lalu saya melihat nenek saya yang lagi sholat asar. Saya ingat banget momen itu. Lalu saya menghampiri beliau pulang kuliah, cium tangan, dan tiduran di belakang beliau yang lagi berzikir gitu. Entah kenapa kalau saya ingat cerita ini selalu terbayang juga tuh gimana momen kamarnya nenek saya dengan aromanya yang khas gitu ya. Seperti menerawang gitu pikiran ini kembali ke momen itu. Dan singkat cerita kita mengobrol-ngobrol kecil tentang perkuliahan di rumah dan sebagainya. Hingga satu momen tiba-tiba nenek bercerita nih tentang kisah-kisahnya di masa lalu. Gimana dia di kampungnya saat itu katanya ketika masih remaja. Dan yang beliau ingat kejadian yang paling menghebohkan di kampungnya itu ketika ada salah satu warga yang tertabrak oleh kereta api si Gombar ini. Kalau digambarkan, dulu rumah tempat tinggal nenek itu jadi berada di pemukiman yang lumayan padat, dan dari rumah menuju rel kereta api yang selalu dilalui oleh si Gombar itu sekitar 50 meter, dan dari rumah nenek saya itu dekat ke pasar tradisional yang ada di sana gitu. Jadi bisa dikatakan ya cukup padat juga gitu lingkungan tempat nenek saya tinggal. Jadi waktu itu katanya seperti hari biasa pada umumnya, ketika nenek sedang santai-santai di rumah sore hari, tiba-tiba digemparkan dengan teriakan warga yang panik gitu. Ada yang tertabrak, ada yang tertabrak. Tertabrak apa gitu kan, nenek juga jadi bingung gitu. Mengingat selain dekat rel kereta api, rumah nenek juga berada di pinggir jalan raya. Nah, dalam pikiran nenek saat itu mungkin ada yang tertabrak mobil atau motor mungkin gitu kan. Tapi ternyata yang tertabrak itu di belakang rumahnya itu, di TKP-nya itu di rel kereta api yang sering dilalui oleh si Gambar itu. Dan ketika nenek saya menuju ke arah itu, dan betul saja warga sudah berkerumun di situ melihat momen saat itu, jenazah dengan kondisi yang tidak utuh dan berhamburan kemana-mana. Mengingat mungkin saat itu benturan yang cukup lumayan keras ya antara si korban dengan si Gombar ini gitu kan. Lalu beberapa warga mulai berinisiatif untuk menutupi jenazah itu dengan daun pisang, mengingat di situ juga masih banyak warga yang menanam pohon-pohon pisang gitu kan ya, untuk menutupi biar lebih tidak terlalu mengerikan mungkin momennya saat itu. Dan nenek saya pun ketika melihat momen itu dia mengurungkan untuk tidak melanjutkan melihat kondisi di situ gitu. Selain udah berkerumun warga juga di sana, yang kedua mental nenek saya tidak cukup
kuat gitu untuk melihat momen yang mengerikan pada saat itu. Namun kalau nenek saya cerita, mendengar kabar dan ngelihat situasinya aja udah cukup membuat beliau ini lututnya bergerak dan berkeringat dingin gitu. Hingga akhirnya nenek saya memutuskan untuk pulang ke rumah lah dan mencoba untuk menenangkan diri, juga tidak memikirkan tentang kondisi yang ada di situ. Nah, singkat cerita, dari warga mulai membersihkan potongan-potongan dari tubuh yang telah berceceran itu. Entah gimana ceritanya, entah dulu juga nenek juga tidak bercerita tentang ada olah TKP dan sebagainya. Intinya korban udah dievakuasi dan sebagainya. Singkat cerita, hari pertama itu tidak ada apa-apa, hari kedua itu tidak ada apa-apa. Nah, yang gempar itu di hari ketiga katanya. Mulai terdengar tangisan yang cukup dikatakan mengganggu di lingkungan sekitar katanya. Pertama-tama sering mendengar suara tangisan seorang laki-laki yang tangisannya itu katanya seperti terbawa angin. Jadi seperti ya suara yang terbawa angin dan mengelilingi kampung gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada hari keempatnya yang bikin geger katanya, kan dulu di kampung-kampung juga masih suka ada swadaya masyarakat ya untuk melakukan ronda keliling kampung untuk menjaga ketertiban di situ gitu. Nah, singkat cerita, kebagian jadwal untuk keliling ke daerah situ katanya. Nah, kejadian ini menimpa si bapak-bapak yang ronda itu. Nah, ketika melewat ke daerah bekas TKP kejadian tertabraknya korban si Gomar itu, si bapak ronda ini katanya melihat sesosok laki-laki sedang menangis di pinggiran rel tertunduk, namun beliau ini mendengar suara tangisan yang seperti menyayat hati katanya. Nah, bapak-bapak ini tidak berpikir panjang bahwa sebelumnya ada kejadian di situ katanya yang tertabrak korban. Nah, beliau ini menghampiri si makhluk ini. Nah, ketika disamperin, ada apa Jang katanya, kenapa nangis di sini? Si bapak-bapak ronda ini berpikiran positif, mungkin dia sedang ada masalah di rumahnya atau ada masalah yang lain gitu kan. Namun setelah ditanya dia tidak menjawab, hanya menangis aja gitu dengan sesenggukan dan apa ya, katanya kalau kata nenek saya itu ya sakit, nangisnya yang menyayat hati katanya. Lalu si bapak-bapak ronda ini terus bertanya kepada makhluk ini dan tiba-tiba beliau ini ngomong, "Pak, di mana tangan saya?" katanya. Terus si bapak-bapak ronda ini kan bingung, tangan apaan katanya. Lalu beliau itu si makhluk ini ketika nangis menghadapkan wajahnya ke bapak-bapak ronda itu, alangkah kagetnya si bapak-bapak ronda itu ketika melihat wajahnya yang sudah rusak dan tidak beraturan. Nah, cerita dari ronda ini akhirnya menyebar tuh dari warga ke warga lain gitu kan, mengingat di kampung saat itu kan malam-malam abis maghrib pun kan sepi gitu. Nah, ini kejadian ini tuh udah jadi apa ya, jadi perbincangan hangat lah topik di kampung itu. Dan konon katanya tidak hanya si bapak-bapak ronda ini yang sering melihat makhluk itu di sekitaran TKP. Katanya warga sekitar pun sering melihat perwujudan dari makhluk dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna gitu, jadi rusak berat gitu. Nah, yang sering melihat biasanya orang-orang yang mau pergi ke pasar subuh-subuh atau yang mau bertani katanya. Nah, karena kejadiannya sudah mengganggu warga sekitar, akhirnya ada yang melaporkan lah kepada sesepuh di warga itu, dan si sesepuh ini bisa dikatakan orang yang ngerti lah tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, singkat cerita, diadakanlah sebuah pengajian dan apa ya, kalau kata nenek saya bilang, si sesepuh di situ tuh berkomunikasi dengan si makhluk itu katanya. Nah, dari komunikasi yang didapat dari makhluk itu, intinya si makhluk itu tuh minta tolong untuk dicarikan bagian tubuh yang hilang, juga minta digendong katanya dari titik TKP itu menuju jalannya pulang katanya gitu. Nah, entah gimana momen saat itu akhirnya ada kesepakatan si sesepuh itu mau menggendong makhluk itu katanya, jalan di sekitaran rel sambil menuntunnya pulang katanya. Singkat cerita iya gitu. Kalau dari segi gesturnya katanya, kalau yang diceritakan oleh nenek saya itu, si sesepuh itu ya iya kayak melihat dengan gestur seperti menggendong orang, namun tidak ada siapa-siapa katanya, tangannya ke belakang seperti itu, dan beliau jalan-jalan di sekitaran rel katanya. Nah, sudah jalan beberapa meter, tiba-tiba si makhluk itu kayak seperti hilang katanya dari pundak si sesepuh itu, dan tiba-tiba yang digendong oleh sesepuh itu potongan tangan yang tertinggal di situ. Nah, melihat momen itu beberapa warga ya cukup tenang lah, mungkin akhirnya ini yang dicari selama ini gitu. Yang cuman yang gak masuk akalnya, kalaupun apa ya tubuhnya berceceran kok bisa ada di gendongannya si sesepuh itu gitu kan. Cuman ya mengingat
dengan kejadian itu pun sudah selesai, warga di sana tuh merasa ya bersyukur juga gitu, tidak perlu dipikirkan gimana ada caranya bisa terjadi hal seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita, sebagian tubuhnya itu dimulai dievakuasi dan dikuburkan lagi katanya bersamaan dengan jasadnya yang si korban tertabrak oleh si Gombar ini. Nah, berakhirlah teman-teman untuk cerita si Gombar ini. Nah, ini yang diceritakan oleh nenek saya, ya cukup singkat, tapi mengingat ini momen yang cukup seru ya saya ketika bercerita dengan nenek saya, karena seumur hidup saya sering mengenal nenek saya, belum pernah beliau ini menceritakan tentang hal-hal mistis seperti ini gini. Cuman ya saat itu ya momen ini aja gitu beliau menceritakan gitu. Ya, walau alam masalah kejadian si Gombar itu. Cuman yang saya yakini nenek itu menceritakan ke saya dengan ekspresi yang meyakinkan gitu, dengan sungguh-sungguh gitu. Ya berarti kan momen itu sangat membekas gitu di kehidupannya dia. Oke teman-teman, begitu saja untuk cerita episode kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, dan saya mohon dukungan dari teman-teman juga. Bagi yang belum mensubscribe, bisa tolong di subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi cerita. Dan juga teman-teman lain yang mempunyai kisah mistis, kisah horor, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Siapa tahu ada pelajaran yang positif yang bisa dibagikan ke teman-teman di sini untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.